Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, terdapat legenda kuno yang selalu dibisikkan dari generasi ke generasi, sebuah cerita tentang Ratu Pantai Selatan, penguasa laut misterius bernama Nyi Roro Kidul. Setiap tahun, penduduk desa menyelenggarakan upacara persembahan untuk menghormatinya, dengan harapan agar tidak ada bencana yang menimpa mereka. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar adat ini, karena siapapun yang tidak menghormati Ratu Pantai Selatan diyakini akan mendapat nasib buruk, atau bahkan hilang ditelan ombak. Menghormatinya, dengan harapan agar tidak ada bencana yang menimpa mereka. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar adat ini, karena siapapun yang tidak menghormati Ratu Pantai Selatan diyakini akan mendapat nasib buruk, atau bahkan hilang ditelan ombak. Dia tidak pernah percaya pada mitos-mitos dan legenda desa. Menurutnya, semua itu hanyalah cerita dongeng untuk menakuti anak-anak. Satu-satunya hal yang dia percaya adalah kekuatan manusia untuk menentukan takdirnya sendiri. Saat desa mulai sibuk mempersiapkan upacara tahunan untuk Nyi Roro Kidul, Arka dengan angkuhnya menolak untuk ikut serta. Ia bahkan dengan keras berkata di tengah kerumunan, "Apa gunanya menyembah makhluk yang tidak pernah kita lihat? Nyi Roro Kidul hanyalah cerita karangan, tidak lebih. Jika dia memang ada, biar dia sendiri yang datang padaku." Warga desa terkejut dan ketakutan mendengar kata-kata Arka. Mereka memohon agar Arka tidak berkata demikian, karena mereka semua tahu betapa kuatnya kuasa laut di malam purnama. Namun, Arka tidak bergeming. Dia bahkan menantang dirinya sendiri untuk pergi ke pantai pada malam hari saat upacara berlangsung, sebagai bentuk pembuktian bahwa semua itu hanyalah omong kosong belaka. Malam itu, langit di atas desa menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar bulan purnama yang memantul di permukaan laut. Suara deburan ombak terdengar lebih keras dari biasanya, dan angin malam bertiup dingin menusuk tulang di tengah kegentingan upacara yang dilakukan warga desa. Arka berjalan menuju pantai, meninggalkan kerumunan dengan senyum mengejek. Ketika ia tiba di pantai, Arka berdiri dengan gagah menatap laut yang gelap. Ombak bergulung-gulung besar, seakan ingin menelan apapun yang berada di depannya. Tapi, Arka tidak gentar. Ia melangkah ke tepi air, menengadah ke langit, dan berteriak, "Nyi Roro Kidul, jika kau benar-benar ada, tunjukkan dirimu. Aku tidak takut padamu." Sesaat, angin yang tadinya hanya bertiup lembut, mendadak berubah menjadi badai yang keras. Ombak di lautan menggulung semakin tinggi, seolah-olah menyambut teriakan Arka. Cahaya purnama yang tadinya terang, perlahan-lahan meredup, seakan tertelan oleh bayangan gelap yang muncul dari dalam laut. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok wanita berbalut gaun hijau memukau yang berkilauan di bawah cahaya bulan yang tersisa. Dia berdiri di atas ombak yang tinggi, dengan rambut panjang terurai tertiup angin. Wajahnya cantik, namun dingin dan misterius, dengan sorot mata yang tajam menatap lurus ke arah Arka. Arka terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya tak bisa bergerak. Sadar akan apa yang dia saksikan, ketakutan mulai merayapi hati Arka. Meski ia berusaha memalingkan wajahnya, matanya tetap terpaku pada sosok sang ratu. Perlahan, Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, berjalan di atas air seolah-olah permukaan laut adalah lantai istananya. "Jadi, kaulah pemuda sombong yang memanggilku?" Suara wanita itu berbisik lembut, namun dinginnya menusuk hingga ke tulang. Arka, yang tadinya penuh percaya diri, kini hanya bisa terdiam, tak mampu menjawab sepatah kata pun. Tanpa peringatan, sebuah tangan tak terlihat seakan menarik tubuh Arka ke dalam air. Ia mencoba melawan, namun kekuatannya seakan hilang begitu saja. Ombak besar datang menghantam, menariknya semakin dalam, dan perlahan-lahan Arka merasa dirinya kehilangan napas. Di dalam kegelapan air, ia melihat pemandangan mengerikan. Terdapat mayat-mayat orang yang hilang. Wajah-wajah mereka yang mengerikan menatap Arka dengan tatapan kosong. Mulut mereka terbuka, seolah-olah mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Arka terus ditarik semakin dalam hingga akhirnya, ia menemukan dirinya berada di dasar laut yang gelap dan sunyi. Di hadapannya,
berdiri istana megah dari karang dan mutiara, bercahaya di tengah kegelapan laut. Nyi Roro Kidul berdiri di depan pintu gerbang istana, menatapnya dengan senyum dingin di wajahnya. "Apakah kau masih berpikir aku hanyalah legenda, Arka?" tanyanya sambil mendekati pemuda itu yang kini bergetar ketakutan. Arka mencoba berlutut, memohon ampun, namun Nyi Roro Kidul hanya menatapnya tanpa belas kasih. "Kesombonganmu telah membawamu ke sini. Di tempat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Seketika, tubuh Arka terasa berat, kakinya berubah menjadi karang yang keras, dan perlahan-lahan tubuhnya membatu. Ia hanya bisa menjerit dalam kepanikan, namun suaranya tak terdengar di dalam air yang sunyi. Sejak malam itu, Arka tak pernah kembali ke desa. Orang-orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul telah mengambil nyawanya sebagai balasan atas kesombongan dan keberaniannya yang menantang sang ratu setiap kali seseorang berjalan di pantai di malam purnama. Beberapa mengaku melihat sosok Karan yang mirip dengan wajah Arka, menatap dengan tatapan yang penuh penyesalan. Legenda itu kembali mengingatkan warga desa akan kebesaran Nyi Roro Kidul. Tidak ada yang berani menantangnya lagi, karena mereka tahu bahwa di balik deburan ombak dan desiran angin malam, Sang Ratu Selatan selalu mengawasi mereka dari kedalaman laut yang gelap. Setelah kejadian mengerikan itu, desas-desus mengenai hilangnya Arka segera menyebar ke desa-desa sekitar. Semua orang bertanya-tanya, namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi padanya. Hanya segelintir penduduk desa yang mengetahui bahwa Arka terakhir terlihat menuju pantai, bersikeras menantang legenda Nyi Roro Kidul. Satunya saksi yang tersisa hanyalah pantai yang sunyi dan ombak yang selalu bergemuruh, seakan mengingatkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar pemahaman manusia. Semenjak hilangnya Arka, kejadian-kejadian aneh mulai muncul di desa. Setiap malam purnama, orang-orang mulai melihat sosok bayangan di pantai, tampak seperti siluet seorang pria yang mematun, terjebak di antara dunia manusia dan dunia laut. Salah satu sahabat Arka, seorang pemuda bernama Danu, tidak dapat menerima kenyataan bahwa temannya hilang begitu saja. Danu adalah orang yang skeptis, namun ia merasa bersalah karena tidak menghentikan Arka malam itu. Rasa bersalahnya terus menghantuinya, hingga akhirnya Danu memutuskan untuk mencari jawaban. Meski tahu bahwa resikonya besar, dia bertekad untuk pergi ke pantai dan mencoba berbicara dengan sang ratu. Di malam purnama berikutnya, Danu memberanikan diri menuju pantai seorang diri. Ia membawa sesaji berupa bunga-bunga segar, kemenyan, dan sikat kain hijau sebagai persembahan untuk Nyi Roro Kidul. Dengan hati-hati, ia duduk di atas pasir, menundukkan kepala, dan mulai berdoa, memanggil sang ratu dengan hormat. Ombak mulai bergulung perlahan, seakan menunggu dengan penuh ketenangan. Udara dingin menyelimuti pantai, dan Danu merasakan kehadiran sesuatu yang luar biasa kuat di sekitarnya. Dari kejauhan, ia melihat sosok wanita dengan gaun hijau yang sama seperti yang diceritakan oleh orang-orang desa, melayang mendekatinya di atas permukaan laut. "Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, aku datang untuk memohon ampun atas kesalahan temanku, Arka. Dia telah bersikap sombong dan menantangmu, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan," ujar Danu. Suaranya bergetar, namun penuh dengan ketulusan. Nyi Roro Kidul memandang Danu dengan mata yang tajam. "Arka telah memilih jalannya sendiri," jawabnya dengan suara lembut, namun dingin. "Tidak ada yang bisa mengubah nasib yang telah ditentukannya." Namun, Danu tidak menyerah begitu saja. Dia memohon dengan sepenuh hati, "Tolonglah, wahai Ratu Pantai Selatan, jika ada cara untuk membebaskan Arka, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Biarkan aku menggantikan tempatnya, atau apapun yang bisa membebaskan jiwanya." Ratu Pantai Selatan terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan permohonan Danu. "Kesetiaan dan keberanianmu cukup mengagumkan," katanya akhirnya. "Namun, untuk membebaskan jiwa Arka, kau harus memasuki istanaku dan mengambil kembali cermin jiwanya yang telah ditawan di dasar laut." Danu tertegun mendengar syarat itu. Memasuki istana bawah laut Nyi Roro Kidul adalah hal yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Namun, tekadnya sudah bulat. Dengan penuh keberanian, ia menerima syarat tersebut. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan sebuah ombak besar menelan Danu. Dia merasa tubuhnya dibawa turun ke dasar laut, ke tempat gelap yang asing dan penuh misteri. Ketika ia membuka mata, ia menemukan dirinya berada di depan gerbang istana megah yang berkilauan.
berdiri di antara arus laut yang sunyi namun penuh tekanan. Saat memasuki istana, Danu melihat patung-patung karang menyerupai wajah orang-orang yang mungkin telah hilang di laut. Wajah mereka kosong, menyiratkan penderitaan yang tak terbayangkan. Dengan hati-hati, Danu melangkah masuk ke dalam ruang besar. Rempat cermin-cermin yang berkilauan tergantung di sekeliling dinding. Di tengah ruangan itu, ada satu cermin yang lebih besar daripada yang lain. Di dalamnya, ia melihat bayangan Arka, yang wajahnya tampak pucat dan matanya kosong. Arka seakan-akan terperangkap di dalam cermin itu, jiwanya terkunci di sana. Danu mendekat ke cermin tersebut, dan saat ia meraih untuk menyentuhnya, suara Nyi Roro Kidul bergema di sekitarnya. Jika kau menyentuh cermin itu, kau harus siap dengan akibatnya. Kau tidak hanya akan membawa kembali jiwa Arka, tapi kau juga akan terikat dengan laut selamanya. Danu terdiam, memikirkan konsekuensi yang baru saja disampaikan. Dia tahu, jika dia menyentuh cermin itu, mungkin dia tidak akan pernah kembali sebagai manusia sepenuhnya. Namun, demi menyelamatkan sahabatnya, dia akhirnya menguatkan hatinya dan menyentuh permukaan cermin. Begitu tangannya menyentuh kaca, kilatan cahaya hijau menyilaukan memenuhi ruangan. Danu merasakan kekuatan yang luar biasa menyelubunginya, dan dalam sekejap, dia merasa sebagian dari dirinya tertinggal di dalam cermin, terperangkap bersama dengan jiwa-jiwa yang hilang lainnya. Namun, ketika ia membuka matanya, ia sudah berada kembali di pantai. Di sampingnya, Arka tergeletak tak sadar, namun bernapas. Danu menghela napas lega, merasa berhasil menyelamatkan sahabatnya, meski ia sadar bahwa ada harga yang harus dibayar. Ketika Arka terbangun, dia tidak mengingat apapun tentang kejadian itu. Ia hanya merasa kebingungan, seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Danu tersenyum, meski dalam hatinya ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kini, setiap malam purnama, Danu merasakan panggilan dari laut, suara-suara bisikan yang hanya bisa didengarnya. Bisikan itu selalu mengingatkannya akan janji yang telah ia buat dan jiwa yang kini terikat dengan lautan selamanya. Meski berhasil menyelamatkan Arka, Danu kini menjadi penjaga antara dunia manusia dan dunia laut, terikat oleh kekuatan Nyi Roro Kidul yang tidak akan pernah melepaskannya. Legenda pun bertambah panjang, dan desa itu semakin berhati-hati dalam menjaga adat, sebab siapapun yang berani menantang Ratu Pantai Selatan tahu bahwa harga kesombongan adalah kehancuran. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.